pikirku waktu dia ngajar baru aku bangun gitu ya kan. Udah terus kenapa aku udah di absen terus aku tidur gini. Set langsung dipanggil. Ros, keluar. Oh iya, gak pakai lama. Keluar. Siap, Bu. Siap. Ini buat jajan, lihat tuh 50.000 cuy. Datang ke kelas, woi aku escape dapat 50.000 cuy. Lu escape gak dapet kan? Semoga guruku nggak lihat ini. Oke. Untuk Bapak Ibu guru yang melihat tayangan ini, tolong dikondisikan siswanya. Ini adalah pelajaran yang penting, oke? Oke, lanjut. Hai Rangers. Perkenalkan, namaku Juvan. Aku sering dipanggil juga dengan Cupang, Pangpang, Gipang, terserah lah. Pokoknya jangan panggil sayang, nanti baper. Pokoknya namaku JR, semua harus tahu lah ya. Oke, di kesempatan kali ini kita mempunyai segmen baru yang berjudul Care in Christ. Oke, kita hari ini akan membahas sebuah topik, yaitu adalah Anak SMA versus anak kuliah. Oke. Kamu kelas berapa sih sekarang? kelas 2 wis lulus. Oh, sudah lulus. Oh, kelas 12 itu berarti yang nggak dapat UN itu ya? Iya. Yang lulus Jalur corona kan? Jalur corona, ya bener sih. Aduh. Gimana perasaanmu gimana? Nggak ada UN tuh kayak gimana sih? Ya seneng lah, lek misalnya ada sing bilang kalau gak seneng itu bawa sini kita wawancarai ya. Waduh. Kalau menurutku sih nggak enak kalau nggak ada UN tuh. Ngapain? Gak guna kok. Wah, kalau ada UN itu apa ya? Membuat persaingan antara kita dengan teman kita itu semakin Emang di kuliah ditanyain UN danamu berapa? enggak sih. Ya kan, tapi kan juga itu kan bisa share ke temen gitu kan. Woi, danam UN ku luar biasa. Jelek. Wah, kan bangga gitu kan. Kalau misalnya bagus itu kayak, wah, kamu ini pasti orang kutu buku ya, yang setiap hari, Pak, dia nyontek, yang biasanya ngelapor ke guru itu kan. Ya aku gitu. pinter tapi sosialitae bagus. Waduh. Maafkan saya anak introvert yang cuma bisa diam di ujung. Oke. Mungkin Jessica di sini bisa menceritakan. Jessica cari. Oh, itu siapa? Oh, JR. Ya kan aku enggak. Sing akrab Iya. Oke, JR. Oke, mungkin JR di sini bisa menceritakan sedikit nggak masa-masa SMA-nya kayak gimana? Kelas 10. Ya bebas, mau dari kelas 9, kelas 7 juga boleh. Siapa tahu kamu lompat jalur. Kelas gitu. 10 biasa aja standar. Nilai ya bagus, temen ya punya, Ya, seneng-seneng ya iya. Ngana bagaimana? Jadi, kenapa jadi ngana? Punya Sayo temen ya kan? Sayo mah zaman biyen ra duwe kanca. Dadi ceritane ane iki wong introvert. Jadi ya biasa di kelas iku ya Ekstrovert ya, gak ada yang nyari kamu ya? gak ada. Cuma diem sendirian, duduk di pojok gitu. Nah, tapi pada waktu SMA itu sempat juga ada satu temen yang datengin gitu, terus tiba-tiba ngajak Kamu temenan yang gitu. temen juga kayaknya. Kayaknya sih begitu sih. Cari temen yang sama, yang cocok mungkin ya. Nah, tapi ya aduh, lali kan. Oke. Titit. Ya, jadi satu orang teman ini tiba-tiba datangin aku, terus bilang ngajak aku temenan. Terus ternyata hobi kita tuh sama, kita tuh hobi nge-game. Nah, terus Gak wibu kan? Enggak. Saya anti wibu-wibu klub. Tolong diingat ya, guys. Biasanya ya gitulah. Jangan jadi anak bawang, guys. Oke? Nah, ya waktu itu kebetulan kita sama-sama main yang namanya Vainglory. Vainglory itu ya Ngerti aku. terkenal di zamannya lah ya. Ya udah kudet sih. Tapi pada saat itu ya lumayan marak lah, lumayan terkenal di zaman-zaman SMA itu. Nah, ketika itu akhirnya saya mulai mencoba untuk menjadi seorang yang ekstrovert lah. Jujur aja untuk jadi orang introvert tuh capek serius. Nggak Karena punya teman itu capek.
bagaimana kita bisa hidup ya kan, hidup di kelas itu sendirian dengerin guru gitu kan. Saya SMA ya lo gak enak be. Cuma, Iku SMA ta. SMA iku. cuma bisa duduk diem di ujung dengerin, jadi kayak anakku tuh buku itu, aduh capek, saya capek. Gak pernah cari masalah. Ini yang mau saya ceritakan. Jadi pada waktu awal masuk SMA itu kan ada yang namanya MOS, masa orientasi siswa. Nah, di MOS itu jujur pertama kali saya juga merasa kaget ketika saya berhasil membuat ulah kepada anak OSIS yang yang memberikan MOS pada saya. Saat itu kokonya itu lagi ngomong gitu. Terus menyuruh kita misalnya yel-yel. Nah, suruh kita yel-yel kan. Habis itu kan kita kan nggak tahu toh. Aduh, kita harus yel apa gitu kan. Nah, saat itu tak bilang ke kokonya. Aku tiba-tiba berdiri terus teriak. Lah kok ngajarin yel-yel dulu lah. Gimana cara kita yel-yel kalau kok nggak ngajarin kita yel-yel? Gitu bilang introvert. Nah, itu makanya mulai berubah. Kan masih kelas 10. Ya nggak tahu juga, kaget ini ceritanya kaget ya. Iya. Ceritanya kaget. Nah, tiba-tiba berani teriak gitu kan. Koko, jadi ceritanya tuh koko saya, kakak saya juga merupakan OSIS di sekolah Jalur saat keluarga itu. lah ya. Langsung dia itu kayak Kamu adiknya ini. iya, jadinya nggak enak punya koko satu sekolah ya gitu. Oh, kamu kan adek si Tit gitu kan. Kamu kok nggak kayak koko, mesti gini. Lah emang peduli aman. Emang aku adiknya. Aku beda orang, Bos. Nah, ya semenjak saat itu ya aku mulai terkenal di sekolah. Terkenal akan ya bukan nakal juga sih sebenarnya. Ya kayak apa ya? Membuat something new lah. Di antara semua anak-anak yang baru yang masih culun-culun ya kan, nggak berani ngomong gitu kan, tiba-tiba aku udah mentak-mentak kakak OSIS gitu kan. Kayak gini doang mah. Kalau guru? Kalau guru mah nggak boleh. Orang tua itu harus dihormati. Aku berasa berdosa sekali di sini. Yuk ulang. Coba, aku waktu itu pernah itu kayak sebenarnya biasa itu tidur di kelas pernah. Waduh. Sering. Jangankan tidur, Bos. Pulang. Izin ke UKS pulang. Oh, enggak. Langsung bawa tas pulang. Gara-gara? Malas aja sih, bosen di kelas. Loh, terus pulangnya lewat mana? Loh, biasa zaman SMA itu kita tuh harus kong kali kong dengan yang namanya satpam. Satpam. Kalau belum berteman sama satpam, belum jadi anak SMA, bro. Gitu. Gimana? Pernah escape. Kalau kamu gimana nih? Oh, guru tapi guru. Waduh, bebas. Mau sama cleaning service, guru, satpam, boleh. Gak sih, aku tidur di kelas gitu kan. Tapi lagi ini loh. Langsung dipanggil, kan guruku manggil aku Rose ya. Rose. But itu sebenarnya lagi absen gitu ya. Berasa pikirku waktu dia ngajar baru aku bangun gitu ya kan. Udah terus kenapa aku udah di absen, terus aku tidur gini. Langsung dipanggil. Rose, keluar. Oh iya, gak pakai lama. Keluar. Siap, Bu. Siap. Terus kan sama temanku kan di sebelah. Dia juga mau tiduran gitu loh. Itu sama sebelahnya juga keluar. Lah, aku udah berdiri kan udah depan kelas. Lah, temanku masih duduk. Kayak ya udah aku aja kan aku keluar. Ya cuma kayak gitu sih, terus habis itu escape. Ya biasalah di ruang dance. Gak ada yang tahu gitu kan. Normal lah ya kalau untuk ke ruang BK juga loh aku escape-nya. Waduh. Tapi diterima kayak gimana kamu tahu? Kan aku ke ruang BK ya escape terus, "Bu, bosan Bu pelajaran ini," kan ya, pelajaran ini. Terus habis itu, "Oh ya udahlah di sini aja," gitu. Terus habis itu ada guru killer kan, guru kimia. Ini killer sebenarnya. Terus habis itu dia, "Oh, kamu gak pelajaran?" "Enggak." "Oh ya wis gak apa-apa, anak pinter di sini aja." Guru yang sangat pengertian gitu kan. Anak pinter gak apa-apa kalau escape. Yo, siapa guys yang punya guru-guru kayak gini, guys? Wajib diberi hadiah, guys. Aduh. Guru-guru yang sangat memberi kenangan yang baik buat para siswanya tuh ya guru-guru seperti ini, guys. Jadi kalau kalian calon-calon guru masa depan jangan lupa manjakan murid kalian. Yang pintar. Kalau mau escape
biarin. Jangan sampai kalian tahan-tahan. Ada lagi. Aku escape dikasih duit 50.000. Wah, Karena apa? Ya udah Jer, daripada kamu gak ngapa-ngapain, ibu kasih tugas ya buat mading perpisahan ibu. Ini ya udah Bu, tak bantuin segala macam. Ini buat jajan, lihat tuh 50.000 cuy. Datang ke kelas, woi aku escape dapat 50.000 cuy. Lu escape gak dapet kan? bentar. Yang aku bingung kenapa mading perpisahan sama guru. Ya kan? Iya, gurunya ini mau kayak ada acara sendiri. Dia kan udah lama di situ. Mau perpisahan gitu loh. Oh, gua pikir tadi kayak Gua sadar. dua kebiasaan. Aku Siapa pikir anak kota ya? iya, kebiasaan main game kan mesti ngono gua. Asia. Oh, aku pikir tadi perpisahan sama guru, tapi guru yang minta perpisahan. Kan lucu gitu kan. Biasanya kan anak-anak siswanya yang membuat hadiah perpisahan atau acara perpisahan. Ini kenapa gurunya yang minta? Kan tidak jelas kan. Aduh. Lumayan tuh, makanya dari situ aku ketagihan SK biar dapat duit. Kamu sekolah di mana sih? Oh, rahasia Diti. Aduh, sekolahmu kayaknya aduh. Ngaco. Abis ini semakin rame deh. Banyak yang daftar ya kan. Amin. Semoga guruku nggak lihat ini. Oke. Gimana? Kelas 12 ini gimana pelajarannya? Maksud saya misalnya Maksud saya tadi aku sekarang saya. Ya maaf, kebiasaan gitu. Nah, untuk kelas 12 ini kira-kira kamu kayak gimana? Pelajaranmu kayak gimana? kalau dari kelas 11 ini harus diceritain dari kelas 11 ya sebenarnya. Oh, harus ya oke. Iya. Boleh lah. Saya dengarkan. Iya yo. Iya. Pokoknya kelas 11 yang semenjak mamaku gak ada. Iya. Ya, langsung kalem ya. Aduh, jadi malu aku. Ini harusnya sedih, kenapa seneng? Loh, Gak boleh gitu. aku gak sedih loh. Aduh. Aku langsung terus ngelendek ya kan. Dia seneng, Mbak. Itu gak boleh ada adegan kekerasan. Maaf. Oke. Oke, lanjut. Ya pas mamaku gak ada, itu kan banyak yang berubah kan otomatis. Terus habis itu kayak harus adaptasi ya, simple things lah, kayak bangun pagi itu nggak bisa bangun cuy, jadinya telatan gitu, 4 kali telat. Kalau 5 kali telat itu dipanggil orang tuanya, aku udah 4 kali ya, jadi setiap bangun siang nggak masuk sekolah cuy. Ya hebat. Jadi Ya nggak dipanggil orang tuanya. alasan siswa nggak masuk sekolah adalah karena takut telat. Untuk bapak ibu guru yang melihat tayangan ini, tolong dikondisikan siswanya. Ini adalah pelajaran yang penting, oke? Oke, lanjut. Masuk ya kan. Ya terus habis itu nilaiku turun segala macam, tidur di kelas itu tadi. Oh sama sampai guru itu capek loh. Negur. Tapi saya waktu itu aku pernah tidur di depan 2 jam tuh. Terus aku baru bangun. Kayak gurunya itu dibiarin aja. Padahal dia paling sering negur. Terus udah kan nilai turun segala macem. Gak turun nilai ya. Selalu naik waktu SMA. Aduh. Jangankan SMA. SD saya naik, Pak. Terus SMP SMP naik. Turun banget. SMA banget. Tambah turun. Enggak lah, SMA mulai naik dikit, lumayan. Nah, aku tuh kelas 10 kan baik-baik itu. Maksudnya nilai baik-baik. Iya, sungguhan ini. Baik. Sungguhan. Iya, baik. Terus kelas 11 aku nilai segala macam hancur, terus jadi kayak malas ngejar lah, udah jauh juga. Ya nggak jauh-jauh banget, mungkin bagi orang yang kurang di bawahku nilainya. Itu ya aku nggak menghina, maksudnya kayak gitu adanya faktanya. Kayak gitu. Menurut mereka mungkin masih bagus, tapi menurut standarku itu bukan. Siap. Maksudnya soalnya aku punya tujuan ada di setelah ini kan aku punya tujuan segala macam itu. Jadi aku harus menggunakan aset nilai ini sebagai kedepannya. Terus karena sedih segala macamnya kan, jadinya kan nggak berenergi buat melakukan apapun kan. Gak bertenaga. Gak berenergi. Oke. Iya, maksudnya gak ada gairah gitu. Iya, kan. ada gairah. Terus habis itu ya udahlah, ya aku mikir nih, wah harus seneng nih. Soalnya aku tipe orang yang
kalau seneng itu punya energi lain yang bisa membangkitkan semangat untuk melakukan kegiatan lain gitu. Ada energi lain yang dari luar. Saya mencium aroma energi dari luar masuk ke dalam dia. Oke, Misalnya oke. ya, udah gitu kan, senang-senang ya sana sini. Yang dimana sebenarnya kebahagiaan yang tak cari ini kayak sementara sadar aku waktu itu sadar gitu. Cuma ya gimana lagi bos, harus survive hidup bos ya kan. Iya. Jadi ya udahlah biarin aja. Terus habis itu kelas 12 ya beda tipis lah ya sama kelas 11. Terus Beda tipis tuh nilainya. semua Oke, Joy, oke, semua Joy. semua. Tapi yang di kelas 12 ini kan ini langsung nyambung ke itu ya, ke kuliah Oh, gitu bebas, ya. boleh. Terus hari gitu habis itu iya apa ya setelah itu nah setelah itu terus apa ya tadi aku cerita ya, kelas 12 ya. Aku juga nggak tahu deh. Kamu belum cerita deh kayak. Gimana dong, aku lupa dong ceritanya. Jangan gue cek. kelas 11 toh. Iya. Iya. Kayak kelas 12. Nah, aku dikasih tahu kalau misalnya aku gak bisa kuliah waktu itu. Pas kelas 12. Di mana yang lain itu udah sibuk mikirin kampusnya di mana, jurusannya apa tuh. Sakit hati sih. Yo, mungkin memang kuliah nggak segalanya kan. Lulus SMA ya bisa kerja. Toh ya temanku memang banyak yang SMA malah nggak mau kuliah gitu loh. Langsung Nikah aja ya? Enggak juga. Aduh. Ya kan siapa tahu main cepet punya anak gitu kan. Itu urusan beda, Oh Bos. iya, maaf. Jangan gelap itu. Oh iya, maaf. Oke, lanjut. Gimana? Udah kan? Udah kayak kuliah. Sakit hati tuh soalnya gara-gara gini loh. Aku udah punya gambaran ini itu dari kelas 2 SMP. Gambaran apa nih? Gambaran maksudnya nanti aku SMA itu bakal ngambil ini, Oh, kuliah itu di mana, jurusan apa, itu aku udah nentuin 2 SMP, coy. 2 SMP saya cuma main game, Bos. Saya nggak ngapa-ngapain. 2 SMA aku udah nentuin kayak gitu. Terus tiba-tiba pas kelas 12, gak usah kuliah. Wuh. Sakit cuy, kayak Aduh. misalnya satu langkah lagi itu udah kuliah kan kayak ya stres maksudnya. Abis itu masuk kan. Dari situ aku kecewa, Pol. Sama Tuhan, wis pasti lah itu. Iyalah. Pasti sih. Terus habis itu aku bilang kayak misalnya ya udah apalagi habis ini yang mau ambil gitu loh, semua nih mau ambil ya sudah terserah gitu loh. Terus aku kayak sempat terlintas di pikiran, apakah Tuhan itu cuma tokoh karakter yang diciptakan gitu, Oke. yang diciptakan dalam agama untuk manusia biar jalannya tuh lurus gitu loh, maksudnya terarahkan segala macamnya. Oke. Kayak gitu. Terus habis itu aku mikirnya dulu iki ngawur sih parah. Mujizat gitu. Mujizat Iya. itu Enggak. Oke. Ya kali itu sulap. Sulap bukan mujizat, Bos. Beda, Bos. Tolong dibedakan. Bukan. Itu memang pikiranku ngawur sih. Loh enggak, maksudku mungkin orang-orang waktu itu tidak tahu kosakata sulap. Jadi pakai mujizat. Kosakata sulap. Iya. Itu zaman tahun 40. Enggak tahu sulap. Perasaan sulap dari zaman saya masih belum lahir juga sudah ada, Bos. Kan sebelum Masehi mungkin. Oh, sebelum Masehi. Kan before Christ. Oke. Nah, ya, kayak gitu. Terus habis itu kayak waduh gak bisa. Apalagi yang di posisi aku tahu kalau aku masih pelayanan, ya kan. Kayak itu rasa bersalah itu pasti ada gitu loh, beban nih segala macam pasti ada. Terus habis itu akhirnya nge-search segala macamnya. Ini Tuhan ini beneran apa ada apa enggak sih? Terus habis itu Yesus tuh nyata apa enggak sih? Terus agama mana sih yang paling bener? Kayak gitu. Oke. Udah kan? Segitunya. Terus habis itu aku juga nyari kesaksian mungkin dari orang segala macam di YouTube. Terus aku buka, ada salah satu yang dia bilang kayak gini, kalau misalnya pada waktu itu dia tuh nggak bisa ngelihat
segala sesuatu yang ada di depannya. Maksudnya ya dia bisa ngelihat, maksudnya secara visual. Iya. Secara Saya visual mengerti, saya tidak mengerti. buta. Maksudnya, Oke. aduh, Apa lagi sih? serius. Oke. Lanjut. Jadi dia tuh nggak bisa ngelihat yang ada di depannya, step-stepnya gimana, dia udah blank segala macam. Terus habis itu dia kayak ya biasalah manusia kalau jatuh baru ingat Tuhan kan ya. Bener Kan ya kan. Terus habis itu dia doa sama Tuhan, dia bilang sebenarnya kalau Tuhan bilang ke dia, sebenarnya kalau Tuhan itu punya rencana tersendiri buat dia, tapi kamu itu nggak bisa melihat karena ada sesuatu dalam dirimu yang belum beres. Terus pas aku denger itu kayak, oh iya benar juga. Iya benar juga. Terus mau ngapain? Mungkin itukah yang namanya proses? Mungkin kan konspirasi. Oke. Nggak. Terus habis itu udah kan. Terus saya kayak, ya iseng lah. Ya nggak iseng juga. Maksudnya separuh iseng, separuh serius ya kan. Terus habis itu akhirnya ya berusaha lah untuk setiap harinya, maksudnya day by day itu berusaha untuk menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Terus berusaha mengurangi segala sesuatu yang buruk di masa lalu atau apapun itu. Terus udah kan sampai akhirnya aku bilang sama Tuhan waktu itu doakan. Terus aku bilang kalau misalnya aku cerita semua perjalananku, segala sesuatu, terus kecewaku, marah, udah tak keluar semua. Berdoa berapa jam itu? Tadi ya, sungguhan itu kayak capek Iya, banget iya, gitu. Terus habis itu, setelah dari itu aku bilang, aku kecewa sama Tuhan segala macamnya. Tapi ya udahlah, aku menerima kondisiku sekarang. Aku menerimanya. Tapi aku nggak bisa jalan sendiri gitu loh. Aku tuh capek segala macamnya. Terus habis itu akhirnya aku kayak minta, ya udah kalau misalnya emang aku nggak bisa kuliah segala macamnya, bakalan kerja, ya udah tuntunan aku gitu loh. Kasih kekuatan, kasih hikmat. Aku jujur takut pasti. Apalagi SMA junior cuy, langsung terjunnya kayak kan ngapain? Iya bener aku dulu juga ngerasa bocah gitu. cilik lah bogon. Iya. Tidak berani. Terus habis itu aku bilang tapi Tuhan, aku pengen kuliah. Pengen Tuhan. Oke. Tapi lah nggak bisa, ya nggak apa-apa sih. 1-2 tahun mungkin bisa, tapi aku pengennya sekarang. Itu doanya maksa, doa atau nuntut. Tuhan aku pengen kuliah. Enggak juga. Kalau nggak bisa sekarang, ya udah nggak apa-apa sih. Tapi maunya sekarang Tuhan. Ya itu sama aja nuntut bos, bukan. Tapi belum ada tapi lagi. Ada oke tapi. Tapi ya sudahlah, kan memang nggak bisa aku bilang gitu. Ya udahlah, terserah deh. Mangal. Oke. Kayak gitu ya udah kan. Oke, singkat cerita waktu itu berlalu. Tista. Terus habis itu aku harus berjalan. Asik. Oke. Terus aku udah melupakan yang namanya kuliah, bahkan semua brosur itu semua udah tak buang. Waduh. Aku bahkan nggak pernah ngambil brosur. Bukan, maksudnya itu brosur sekaligus yang beasiswa potongnya. Waduh. Sekaligus pamer. Maksudnya saya juga nggak ngambil itu. Woi. Sorry. Jalur mandiri ya, Bos. Sorry. Bukan seperti itu ya. Ngawur. Oke. Lanjut. Udah kan, terus aku buang, sudah nggak ada harapan buat kuliah. Terus habis itu oke, aku mulai nge-apply sana sini, cuma nggak ada yang fit gitu loh. Maksudnya apa sih bahasa Indonesia? Nggak ada yang cocok. Ya, nggak ada yang cocok. Terus habis itu apalagi tiba-tiba langsung corona kayak gini, aduh, itu kayak, aduh, kerjaku kapan ya? Corona gak mari-mari, apa mana fresh graduate kayak gini, ya kan? Gak mungkin ya, udah susah. Terus habis itu ya udah kan. Terus baru-baru ini masih fresh. New arrival, new ini, oke? Kenapa baru-baru ini kenapa? Asia. Kok aku jadi ketawa sendiri. Jangan ketawa. Nah, pokoknya baru-baru ini tiba-tiba kayak
ada berkat turun. Terus habis itu berkat langsung Berkat turun. Jus. Kagono, Pak. Kau diberkati dalam nama Bapak. Enggak. Oke. Lanjut. Oke. Nanti dimarahin. Ini podcastnya isi ketawa. Oke, lanjut. Terus habis itu akan kayak tiba-tiba sekarang kan kayak gini loh, berkat tiba-tiba langsung ya kuliah ngono loh. Kayak kuliah. Kuliah. iya, Oke. kan kayak kuliah terus aku kayak sungguhan gak percaya gitu. Aku pertama gak percaya, terus kayak aku ini beneran jalan itu anda moro iki kayak bojoan iki kayak aku percaya gitu. Iya. Aku habis itu kayak tapi aku dari situ merasa kayak definisi sesungguhnya yang Tuhan mencari anaknya gitu loh. Definisi sesungguhnya Tuhan mencari anaknya. Sesungguhan dong. Iya. Terus habis itu udah kan tapi yang ini semua ini tuh segala sesuatunya itu sebelumnya itu kayak berusaha untuk memperbaiki diri tadi tuh kan aku bilang supaya itu dengan pikiranku supaya mungkin aku gak bisa ngeliat jalan Tuhan itu gara-gara aku sendiri. Ya memang bener ya. Emang bener. Emang bener. Nyatanya kayak gitu. Iya. Terus ya udah, terus habis itu. Tapi memang bener kalau ketika kita berusaha lah, ada niatan lah untuk memperbaiki diri sendiri, itu damai itu bakalan ada gitu loh, stay gitu loh. Terus ketika problem datang itu damai itu tetap ada. Terus kalian juga perlahan step by step kalian itu bakal ngelihat satu-satu, oh ini jalan Tuhan, oh ini kayak gitu loh. Nah jadi ya gitulah aku dulu masuk kuliah lurus saya kan. Masalahnya saya ini ya mau jalannya lurus saja sih. Makanya diluruskan. Sebenarnya ya jadi dulu aku juga waktu SMA sebenarnya aku nggak pernah mikirin kuliah harus ngambil jurusan apa, harus ngambil apa. Nggak pernah aku berpikiran seperti itu. Iya, ini loh, makanya di sini. Nah, ini. Sumpah. Jadi mungkin saya mewakili dari beberapa siswa yang blur. Iya, yang nggak punya tujuan. Iya, nggak punya tujuan dan cita-cita yang jelas. Nah, memang banyak sih yang seperti itu, yang seperti saya gitu. Nah, banyak banget. Jadi ceritanya saya ini dulu SMA itu bingung. Waktu kelas 12 akhir tuh kan mau kuliah kan. Mau jalan ke kuliah itu ada pameran-pameran gitu kan di sekolah kan. Nah, ketika pameran nih ya saya lihat teman-teman saya aktif gitu kan, semua langsung seret masuk ke apa ini namanya? Tempatnya masing-masing lah, perjurusannya itu. Saya ini bingung. Ini mau ngapain? Berdiri di tengah-tengah gitu kan kayak orang linglung, bingung mau kemana gitu. Terus? Ya pada akhirnya saya cuma ikut-ikutan. Masuk deh. Iya, teman kemana? Ikut. Teman ngambil apa ini? Oh alah iki. Melok dengerin gitu kan, dijelasin panjang lebar, ngomong apa iki. Jangan-jangan masuk di sini cuma gara-gara gengsi. Enggak lah. Enggak ada yang tahu. Ada. Mati banget. Oke. Nah, ceritanya singkat cerita ya akhirnya saya juga nggak tahu mau ngambil jurusan apa gitu loh waktu kuliah. Terus teman saya itu ada yang bilang, ayo masuk Infor bareng sama aku. Aku juga ada Infor di UK Petra gitu kan. Aku cuma mikirnya gini sih. Ya aku dari dulu suka nge-game, suka main komputer, suka ngerti komputer. Iya. Tapi yang aku bingung adalah bingungnya di mana sekarang bingung. Sekarang bingung beneran. Bingung. Beneran bingung. Yang aku bingung adalah ya nanti aku bisa apa enggak ya di informatika. Kira-kira aku kuat enggak ya di informatika? Ya kan nilainya gimana dong? Kan kuliah kan juga enggak sembarangan masuk-masuk, iya. Apalagi di UK Petra ya kan bayarnya juga mahal kan. Iya. Enggak segampang kamu gitu kan, nggak segampang itu. Jadi beasiswa aja potongannya berapa gitu. Nah itu, nah susahnya di situ. Nah ya tapi pada akhirnya ya saya memutuskan ya udahlah daripada nggak punya teman di kuliah ya kan, mending ngikutin teman gitu kan. Ya udah ikutlah bareng masuk di Infor. Nah jadi ceritanya aku tuh juga dari kecil
dari TK aku tuh les komputer. Aku les komputer. Sampai aku SMA itu aku les komputer. Nah, Duh, gak putus. enggak putus sama sekali, serius. 13 tahun aku les komputer di tempat yang sama, di lokasi yang sama. Di pasar Tempo itu. Enggak, serius. Terus? Jadi dulu aku ini les komputer. Terus akhirnya waktu mau masuk kuliah itu guru lesku ini bilang, kamu mau coba nggak belajar programming? Siapa tahu kamu mau masuk di informatika ini. Waduh, mungkin ini jalan Tuhan yang pertama. Mungkin Yang ini pertama. Tuhan membukakan jalanku untuk menuju infor. Iya. Oke kok. Ajar. Ajarin aku kok ya apa kok. Jadi gini dikasih soal jalan minggu demi minggu ya agak susah dikit gitu kan. Terus waktu hari jedernya, waktu deadline kayak pengumpulan formulir itu, guru lesku nih bilang gini, kamu yakin gak masuk di infor? Kamu mantep no dhisik masuk di infor. Loh apa aku Guru komputer. Guru les komputerku. Ya soalnya aku ngeliat kamu ini logikamu nggak sekuat itu, maksudnya nggak sampai sekuat yang Jadi ini dibayang menguatkan atau mengejek? nah itu Menguatkan atau mengejek? di saat terakhir kenapa Bilangnya ada yang seperti ini. terus. Ya aku jujur aja di situ kaget sih, langsung cuma bisa mandang kukunya kan. Iya takut, Pengkhianat. tapi aku nggak tahu kok harus masuk jurusan apa lagi, kok nggak ada pilihan jurusan lain gitu kan. Terus akhirnya ya udah lupakan omongan guru lesku lah. Yeah. Kan yang kuliah Yang aku. jalannya. Jadi akhirnya ya aku tanya Tuhan kan. Asli Pak aku. Aku kan ganggu Pak. Oke, jadi ya aku tanya Tuhan kan. Tuhan, kira-kira informatika ini cocok nggak sih Tuhan buat aku? Aku seneng loh Tuhan megang komputer. Ya untuk programming sih ya aku suka sih Tuhan. Mikirnya itu harus keras gitu Tuhan. Aku suka sih ada tantangan-tantangan yang baru gitu. Tapi ya apa ya Tuhan, kok kayak ada seseorang yang membuatku putus asa Tuhan. Terus ya udah selang beberapa waktu itu udah H-2 pengumpulan formulir. Terus akhirnya jeder muncul lagi sesuatu yang membuat aku semakin down. Tiba-tiba teman aku yang ngajak di Infor itu Pindah. dia nggak jadi masuk di informatika. Pas. Tiba-tiba dia pindah ke jurusan ekonomi. Tapi satu kampus. Satu kampus, cuma dia pindah jurusan di ekonomi. Waduh, tujuanku yang awalnya cuma pengen punya temen di kuliahan gitu kan. Kan kayak yang bisa kita dengar dari kakak kelas gitu kan, oh di kuliah itu kamu survive sendirian, Iya, hidup bener. bla 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 bla. Dan aku takut, aku nggak punya teman gitu kan. Iyalah. Aku dari orang yang emang latar belakangnya introvert, yang berubah ekstrovert baru waktu SMA. Iya aku takut, jujur aja aku takut nggak punya teman. Iyalah. Nah, saat itu ya aku mikir lagi kan, waduh Tuhan, kok temanku hilang lagi satu Tuhan. Masa aku harus ganti jurusan apa ya di waktu yang semepet ini, dan aku nggak bisa memikirkan jurusan lain lagi Tuhan. Sempat di pikiran gitu aku pengen masuk di elektro. Aduh. Waktu itu emang aku suka elektro, aku suka bikin itu, aku suka Listrik, aku suka banget. Tapi aku ngeliat nilai SMA aku nilai waktu di SMA. Nilai elektronya jelek. Bukan nilai elektro, fisika aku jelek. Jujur aja jelek. Jadi ya aku mikir 2 kali, waduh, elektro ini kayak fokus utamanya itu emang di pelajaran fisika, tapi kok fisikaku segini jeleknya ya udahlah, kok lebih memilih untuk ya selalu lupakan elektro lah. Apa ya, mungkin cari jurusan yang lain gitu kan. Waktu itu gak kepikiran buat masuk ekonomi. Wah, ekonomi itu kalau menurutku jurusan yang bisa dipelajari sendiri sih kalau menurutku ya. Iya, saya emang bener emang. Dan kayak apalagi rugi gitu. Dan apalagi aku dari latar belakang yang Punya ngambilnya toko. IPA, ngambil IPA. Nah, masa anak IPA terjunnya ke ekonomi itu Ya, kayak anak IPA kan sering mencuri lahan anak IPS, bro. lahan parkir. Enggak, maksudnya kayak apa ya? Kayak beda jauh gitu lah. Terus buat apa aku susah-susah belajar di IPA? Iya, benar. Sedangkan aku
Bener itu. Kuliahnya ke jurusan IPS gitu kan. Iya. Nah, di situ aku memutuskan ya udahlah, aku masuk di Infor aja, aku tetap masuk di Infor. Meskipun gak punya teman. Ya meskipun aku nggak punya teman, Tapi ya teman channel luar gitu gak ada? nggak ada sama sekali. Jadi temanku yang masuk di Infor itu cuma 3 orang, bertiga dari sekolahku, dan itu pun aku nggak deket semua. Jadi Beda kelas. ya udah, bukan beda kelas sih, cuma ya nggak deket. Kan aku introvert tuh. Aku introvert. Temennya cuma 1. Oh, enggak lah. Ya enggak dong. Temennya banyak. Sombong. Cuma sedikit aja. Ya segitulah. Nah, ya singkat cerita akhirnya mulailah aku masuk di kuliah ya kan. Jalanin ospek dan lain-lain gitu. Terus aku jujur aku waktu di ospek itu ya aku cuma bisa diem. Nggak ngelawan lagi nih. Nggak bisa Nggak punya ngapa-ngapain. temen. Nggak bisa Nggak punya ngapa-ngapain. jalur saudara. Iya serius. Jadi waktu ospek itu bener-bener ya udah diem. Teman sekelompok tuh juga kayak gitu semua, diem gitu. Padahal temanku itu juga sebenarnya anak-anak yang ekstrovert kan. Waktu ospek tuh diem di hari pertama. Di hari pertama. Di hari kedua mulai muncul emosi-emosi anak kuliahan sudah. Wih, mulailah keluar jiwa-jiwa ekstrovert dari temanku gitu kan. Ngajak main, ngajak apa gitu. Terus kayak ngajak lihat IG gitu kan. Kakak cewek-cewek sih ngayu sama ya. Wah, parah sih. Bener biasanya area Jujur waktu ospek itu kan ospek kan nggak dibolehin nyalain HP kan sebenarnya. Tapi kayak pembimbingku itu kayak wis bebas lah kalian mau ngapain gitu. Oke kok. Jadi kita itu kayak ngomong-ngomong gitu. Tapi yang dibahas cuma satu, cewek. ya udahlah. Aku bahkan nggak pernah kebayang kalau anak Infor ini bahasnya cewek. Iya, luar biasanya biasa. anak Infor itu wibu-wibu. Bau bawang. Enggak lah. Anak Infor itu Sungguhan loh. iya yang ada di pikiranku waktu SMA itu anaknya tuh introvert, Iya, butuh buku, nerd, Anime lah, segala kacamataan, macam. ya kan? Kayak Betul itu di bayanganku. gak cocok lah buat aku diajak ngomong gitu kan. Ternyata ya karakter kita hampir mirip lah. Ya nggak mirip sih. Karakternya ya setidaknya cocok lah, bisa lah diajak ngobrol, diajak temenan, diajak kerja sama tuh bisa. Cuma ya gitu, tiap hari omongannya cewek. Bosen bos. Nah, emang gak pernah tertarik gitu sama kakak? Ya kalau sama kakak sih enggak. Waduh. Tapi sama sepantaran sih iya. Iya, bisa jadi. Nah, ya waktu itu akhirnya aku punya teman baru dari kelompok ospek itu kan. Ya kita kemana-mana bareng. Kayak aku ngerasa, wih, Tuhan ini baik ya. Aku dulu waktu SMA kayak ngerasa, aduh nanti aku kuliah kayak apa ya, aku bakal nggak punya teman sama sekali. Kayak anak Infor ini kan, aduh introvert kayak crazy freak gitu kan. Itu yang ada di pikiran gue, serius. Tapi asik anak-anak. Tapi ternyata banyak anak-anak yang asik, tapi juga nggak sedikit juga anak-anak yang sesuai dengan ekspektasiku. Iya serius, banyak sekali kayak anak-anak itu menyendiri gitu. Jujur aja dulu temanku juga ada yang kayak gitu, satu orang. Ada anak yang benar-benar kayak introvert gitu. Jadi ceritanya kita lagi jalan bareng-bareng nih. Dia Lagi jalan. Bukan dia kepisah. Dia memisahkan diri. Bayangin ya. Bukan. Siang-siang kita jalan nih. Jalan. Udah gitu ngajak kan. nih, ngajak dia. Kita udah jalan, udah berjalan bareng malah. Udah jalan bareng gitu kan. Muter-muter kampus, keliling kampus, makan, muter-muter gitu kan. Tiba-tiba si anak ini hilang, temanku satu ini hilang. Nah, habis gitu ya kita kan nyari lah. baru awal-awal ya wes lah bodo amat. Iya. Kita sih bodo amat. Yang penting ya mungkin dia ya udah dia pulang mungkin atau apa karena emang nunggu kelas untuk sorenya. Oh, okay. Ya udah habis itu setelah selesai kelas sore itu jam 5:30-6 itu udah mulai gelap kan. Aku kan mau pulang nih, jalan. Itu udah selesai kelas. Udah selesai kelas. Okay. Nah, aku pulang kan jalan kan ngelewatin gedung yang di tengah itu, ngelewatin gedung itu terus kayak ngeliat dia. Dia ini lagi duduk sendirian gitu. Gimana, Dek? Kayak di depan bank gitu loh. Jadi di lobbynya itu kayak ada bank, di depannya itu ada tempat duduknya. Nah, aku dia duduk di situ.
Ya aku ngeliat, loh kok Ngapain? anak ini kan di sini ngapain? Nah kan aku nih, jadi aku ceritanya kan pulangnya bareng-bareng kan sama temanku berdua. Ya udah akhirnya kita nyamperin kan, loh kamu tadi siang kemana? Kok nggak ada? Kamu kok di sini? Dan yang mengejutkan sekali lagi, dan ini untuk pertama kalinya aku mendengar jawaban yang sangat luar biasa. Apa? Semua orang juga butuh waktu untuk Sendiri. Ya itu benar sih emang. Tapi dia selalu Iya. sendiri atau gimana? Masalahnya kamu ini di kampus, kamu ini anak baru masuk, Iya harus dan kamu ini sosialisasi sudah dulu. punya teman yang mau menemani kamu. Kenapa? Semua orang juga butuh waktu untuk sendiri. Terus. Oke lah, fine. Aku cuma mikir, oh ini ya anak infor. Oke. Mungkin ini anak infor yang aku ekspektasikan dari dulu. Tapi emangnya sampai sekarang dia nggak punya temen gitu? Ya punya, cuma sedikit lah, nggak sebanyak itu. Bahkan dia sekarang nyalonin diri jadi majelis perwakilan mahasiswa. Luar biasa kan. Bahkan aku nggak pernah menyangka kalau dia bakal jadi MPM gitu di kampus. Waduh. Sekarang kan aku udah di semester 4 nih. Jadi waktu semester lalu aku juga mendaftarkan diri menjadi panitia sebagai pembimbing waktu di ospek. Jadi aku kayak kakak ospek pembimbingnya, gitu. kayak pembimbingnya yang kayak tadi itu loh karena aku ngerasa kayak ya aku pengen melayani anak-anakku, maba-mabaku, mahasiswa baru di angkatan di bawah aku kayak gitu. Nah, sebenarnya tujuan utamanya juga adalah aku nggak kepengen maba-maba yang ada di angkatan bawahku ini jadi kayak teman-temanku, karena ya aku nggak pengen kejadian apa ya yang nggak lulus sampai 40% mahasiswa dari 250 orang itu terulang gitu loh. Tapi yang gak lulus 40% itu bukannya kalau misalnya anggapannya remedi gitu ya anggapannya. Nah, ngambil remedinya itu harus semester depan atau bisa waktu liburan gitu. Kuliah nggak ada remedi. Maksudnya iya ngulang dong. Ngulangnya semester depan. Ngulang semester Oh, depan. nggak ada yang kayak kalau setahu aku di luar negeri ya, di luar negeri. Itu kan waktu liburan kan bisa ngambil kelas di situ. Enggak ya? Nggak bisa sih. Ya kan sistemnya kan nilainya baru keluar waktu terakhir. Ya, nilainya kalau udah misalnya D atau E, ya udah ngulangnya semester depan, kamu harus ngambil lagi di semester depan. Ngeri. Gitu. Terus. Ya inilah kuliah. Kamu akan merasakannya setelah ini. Jangan kayak gitu. Yang baik dong. Nah, itu udah baik, memberitahu dulu kan biar kamu nggak kaget. Biar siap. Iya, biar siap. Oke. Jadi aku menjadi seorang pembimbing ya kan. Untuk anak-anak maba-maba di bawahku, terus aku juga mendaftarkan diri untuk membimbing mereka dalam pelajaran etika juga selama 1 semester. Kayak aku memberikan pelajaran etika sih sebenarnya. Ada pelajaran etika. Ada. EPK gitu tuh. Kalau etika tuh kan ada kelasnya, terus ada yang namanya ethic enrichment. Nah, di situ kayak kamu ini kumpul sama pembimbingmu yang lalu, yang waktu di ospek, terus kayak kamu tuh dikasih materi-materi tentang etika, misalnya kayak cita-citamu, tujuanmu kuliah gimana, bla bla bla, kayak gitulah. Pokoknya pendekatan sama mahasiswa barunya kayak gitu. Nah, aku juga daftar di situ untuk melayani maba-mabaku kan. Jadi ya jujur aja memakan waktu banyak sih. Sangat memakan waktu karena apa? Aku untuk melayani mabaku, ya aku nggak setengah-setengah. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku juga pengen kayak maba-mabaku ini juga seneng gitu loh. Maba-mabaku ini juga bisa lulus dengan nilai-nilai yang ya nggak mengecewakan gitu kan. Karena ya aku ngeliat teman-temanku juga banyak yang kecewa gara-gara nggak lulus itu. Nah akhirnya aku banyak spend waktu untuk maba-mabaku. Misalnya kayak kalau mereka minta diajarin apa ya aku datang ke mereka, aku yang datang ke mereka. Kadang aku yang tanya gitu, kayak gimana materimu hari ini, bisa apa enggak, udah dijelasin apa ya hari ini. Jadi setiap kali ketemu itu ya aku bahas materi. Ya nggak harus selalu pas waktu papasan sih. Jadi setiap minggu aku tanya, materimu hari ini apa?
sampai sekarang apa enggak? Hah? Sampai sekarang atau enggak? Enggak. 100 semester yang itu, yang Iya, ngajar etika satu itu. semester itu. Karena sekarang ya Sibuk lah ya. maksudnya kan mereka kan udah ngerti kuliah atau ya Oke, harusnya harusnya jadi udah, harus jadi tanggung jawab paham. mereka masing-masing dong. Nah, tapi kalau mau tanya pun masih ada yang tanya ke aku. Misalnya, "Kok ini ini tolong mau ajarin." Nega datang gitu ngechat. "Kok kon jago gak dek mata Iya, kuliah iya, ini?" iya. Loh, nantang. Kayak gitu sih. Pinter bos. Kayak gitu sih biasanya. Nah, ya jujur memakan waktu banyak dan aku berusaha sebaik mungkin. Misalnya kalau ketemu mereka gitu kan setelah mereka kelas gitu, kadang mereka yang nyamperin gitu kan langsung tanya, "Kok ini tadi diajari ini oh gak ngerti kok, jelas no ulang po." Tak jelas no lagi ulang, nggak ada buku, gak ada kok. Ya aku seneng sih di kuliah ini, kayak aku bisa menjadi dampak yang baik buat mahasiswa baru di bawah aku. Aku juga bisa menjadi dampak buat teman-temanku juga. Dan yang terutama yang aku senang adalah aku punya banyak teman di informatika. Apalagi di jurusan luar juga aku punya banyak teman sekarang dari aku daftar panitia itu. Kenal Iya, lah. temanku sekarang di Petra itu ya banyak lah, ada lah. Ada lah. Dari setiap jurusan tuh pasti ada. Aku pasti punya teman dari setiap jurusan. Gitu sih, kayak yang awalnya nggak pernah ekspektasi aku nggak punya teman ini. Tapi selama kuliah dari semester 1 sampai semester berapa? 4 ya? 4. Pernah ngerasa capek gak? Kalau ngerasa Capek secara hati loh ya, secara jiwa, mental segala kalau macam. secara hati sih biasanya ya sama dosen lah. Ada lah ya, ada aja pasti dosen-dosen tuh yang Pastilah. bikin emosi gitu kan. Bayangin nih, aku hari itu ada kelas setengah 8 pagi, ya kan? Setengah 8 pagi, kelasnya tiba-tiba dibatalin karena dosennya itu pergi ke Bukannya- Jakarta. Bukannya dosen-dosen Indonesia katanya kayak gitu semua ya? Enggak sih, enggak selalu. Jadi dosen tiba-tiba ke Jakarta. Telepon ke ketua kelas. Sorry ya, saya hari ini ada conference di Jakarta, jadi saya nggak bisa kelas. Yang lain mahasiswanya setengah 8 udah di UK Petra semua, bos. Ya udahlah, akhirnya ya udah kita nunggu lah. Dan kita nunggu itu kelas selanjutnya itu sore jam setengah 2 atau setengah 3-an. Rumah jauh kak? Rumah jauh jadi males kan. Nongkrong. Males kupu-kupu lah, kuliah pulang kan males gitu. Ya udahlah, akhirnya nongkrong nunggu di kampus. Makan itu kan, Sampai kering. makan Indomie gitu kan. Udah nunggu berjam-jam gitu kan. Akhirnya ya udah, singkat cerita setengah 2 masuk kelas. Masuk. Dosennya datang telat 15 menit. Telat 15 menit datang kan. Kelas nih. Terus ribut, kelasnya tuh ribut banget. Jadi kayak yang di barisan depan tuh diem, ya kan biasa kan? Biasa lah. kan anak-anak barisan depan itu kan Yang belakang barbar. yang belakang itu kan Dari aduh, jauh. udah nggak perhatiin, main HP sendiri. Ya kamu akan ngerasain lah kuliah itu kayak gimana nanti. SMA juga kayak gitu. Wah, SMA aja rasa kuliah. Ya kayak gitu lah. Langsung. Akhirnya ada temanku satu itu yang di kelas tuh, bayangin ya, di kelas nyanyi lagu Mandarin. Masa sastyong aja bos. Kan lucu gitu kan, nyanyi. Mandarin nih jurusan TI. Nggak, serius ini. Jadi dia tuh nyanyi teriak-teriak gitu kan, disauti sama yang di belakang gitu. Sampai bapaknya ini cuma bilang gini, "Shh, diam ya anak-anak, tolong Udah tua dengerin." Nggak sih udah tua, cuma ya gitu kayak apa Males ya? lah. Guru muda cuma nggak bisa kontrol kelas ya gitu mungkin ya. Guru baru. Enggak, guru lama. Nah, jadi singkat cerita tiba-tiba bapaknya lagi nulis di depan, terus ngadep belakang cuma satsut ya kan. Tiba-tiba nulis lagi, ditutup spidolnya, ditutup laptopnya, anak-anak minggu depan ulangan, kelasnya saya udahi sampai di sini. Wah, Sering mulai yang serius. Pak, belum 30 menit Pak kelasnya, Pak. Saya nunggu 8 jam, Pak. Woi, yang bener, woi. Waduh, itu berarti gara-gara parah ribut sih. toh, gara-gara ribut. Nggak tahu juga. Emosi ya. Capek dia. Bukannya di kuliah tuh biasanya kan kayak dosen nggak peduli lah ya, biasanya kan gitu kan. Ini enggak, tutup laptop, anak-anak minggu depan ujian pertama, banyak sampai yang hari ini dijelaskan.
hari ini nggak jelasin apa-apa, Pak. Bapak ini bagaimana? Langsung ditutup laptopnya, dimasukin tas, keluar. Terus satu kelas tuh cuma bengong gitu kan. Hah? Ini Beneran serius beneran pulang dah ini. Jadi penantianku selama ini hanya berujung seperti ini. Oke lah. Jadi maksudnya gak capek yang maksudnya males pol gitu loh, males pol gitu. Sampai gak ada pengen. Kalau males pol sih enggak ya. Karena ya aku kan suka dengan jurusanku. Maksudnya aku suka dalam arti mata kuliah itu aku suka gitu. Tapi mungkin kalau ada mata kuliah yang misalnya dosennya nggak aku suka ya kadang males gitu kan, kalau di kelas juga nggak dengerin. Yes, bapak mau ngomong apa ya wes, tugas ada nyalin gitu. Ya yes, gitulah. Kalau sampai yang benar-benar capek sih mungkin nggak ada sih. Karena aku hidup buat enjoy. Aku orangnya nggak suka yang memikirkan sesuatu hal itu sampai sekeras mungkin lah. Iya sih benar. Iya sih, jelekku di situ. Benar, kadang ada orang yang mikirnya tuh kayak padahal mau kejadian dipikir gitu loh. Itu yang sebenarnya beban. Ya, jadi intinya ya dari kamu sih. Dari teman-teman ekspektasi kita itu nggak akan selalu sesuai dengan realitas. Karena apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kita tuh Tuhan pasti punya rencana dan proses di dalamnya. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan kita hanya karena jangan kayak aku. Jangan sampai jangan sampai kita menyalahkan Tuhan kita hanya karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Biarlah Tuhan yang merencanakan semua itu dan biarlah kita yang menjalani prosesnya, dan percayalah semuanya itu akan berakhir dengan sempurna. Pokoknya yang sebenarnya aku mau nyampein itu yang pertama itu jangan pernah kehilangan harapan. Itu yang pasti. Jangan pernah lah kehilangan harapan. Sungguh kalau ketika kamu kehilangan harapan itu kayak males lah, ngapain lah. Jadinya nanti kayak nyari kesenangan di sana, di sini. Nah, kedua itu pokoknya ya itu taat itu. Itu kalau nggak taat, waduh, kacau. Yang ketiga sabar. Pastilah sabar. Klise tapi ya emang gitu adanya, bro. Sabar itu susah. Iya. Tapi kita harus sabar. Sampai kapan? Ya pokoknya sabar. Ya pokoknya gitu. Oke. Ya maksudnya ganggu. Oke, buat teman-teman yang mungkin belum bisa berkuliah, jangan patah semangat. Jangan sakit hati, jangan berkecil hati, karena Tuhan pasti punya rencana dalam setiap kehidupan kalian. Percayalah, kehidupan kalian tuh dipegang oleh Tuhan. Dan jangan sampai kalian menjauh dari Tuhan karena ya itu tadi, kalian tidak sesuai dengan harapan kalian. Oke. Ya, gitulah. Untuk teman-teman yang mau sharing seperti kita di tempat ini, mungkin kalian bisa menghubungi 11 Digicare. Ada di bawah ini ya. Instagram di sini. Terserah mana. Nanti pokoknya diedit, dimasukin Instagramnya, bisa langsung di DM aja. Mungkin bagi kalian yang mau cerita-cerita, sharing-sharing pengalaman kalian kayak gimana, yang pastinya bisa memberkati buat teman-teman kita. Oke, dan yang pastinya sharing-sharing dari kalian ini kita jamin privasinya, keamanannya udah pasti kita jamin. Kita nggak akan pernah membocorkan cerita-cerita kalian kemanapun, seperti itu. Jadi tetap semangat. Untuk segmen ini kalian bisa terus tonton di hari Sabtu jam 7 malam. Tapi jika ada kegiatan pencurahan Roh Kudus atau PRK, tayangan ini akan mulai lebih awal, yaitu jam 5 sore. Oke, jangan lupa tonton terus segmen ini. Ya gitulah pokoknya. Jangan kehilangan harapan, bro. Tetap semangat, bro. Jangan